派谁去参加呀？老太公啊，你一个赘婿！那敢问白马驿馆？目前只剩2件中马了。积压库存的费用太贵。吧，那行，这件和后面。VIP 通道。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Yuisu atau My Heroic Husband. Ini adalah episode 9-10, dan mari kita mulai ceritanya. Di markas, Komandan Song menerima info dari prajurit kalau orang yang sedang dicari Komandan Song sudah ditemukan. Seorang narapidana mati yang mempunyai kemampuan khusus. Sepertinya Tuan Song akan menggunakan narapidana itu untuk melampiaskan amarahnya, dan Tuan Wu akan memberikan dana untuk mendapatkan narapidana itu. Manajer Si pun memberitahu Tuan Wu dan Komandan Song kalau malam ini Ningyi membawa Thunder keluar kota. Padahal itu, wajah Tuan Song berubah menjadi penuh emosi. Lalu di sini terlihat Ningyi yang sedang membawa Thunder ke suatu tempat. Mereka berdua diantar oleh Pandalang. Di sungai yang tenang ini, perlahan Thunder mulai melihat sebuah pemandangan yang begitu indah. Di sini Ningyi memberitahu Thunder kalau tempat ini bernama Lereng Shibu, sebuah tempat yang baru saja Ningyi beli dari Tuan Ming. Dari tanah tandus kini sudah sangat indah. Semua itu berkat bantuan tenaga para pengungsi. Setelah melalui perjalanan yang cukup lama, kini mereka sampai di dermaga. Terlihat sebuah tulisan di gerbang masuk yaitu Taman Tan. Ningyi memberitahu Thunder kalau nama ini dipilih karena untuk memberi tanda kalau seluruh tanah ini adalah milik Thunder. Ningyi membeli tanah ini adalah untuknya. Selama mereka berdua berjalan-jalan di belakang sana, Pandalang melepaskan bunga teratai yang indah. Semua itu dilakukan atas permintaan Ningyi, agar tempat itu semakin cantik. Ningyi ingin Thunder bisa merasakan ketenangan di sini. 随时来这儿。我就希望你能有一个。这里很美。 Baru-baru ini Thunder menyadari kalau kain emas buatannya berubah warna, kini memudar. Thunder pun sangat frustasi karena semua rencana ini sudah dia siapkan selama 3 tahun, dan semuanya sirna begitu saja. Bisnis keluarga Su pun menjadi terancam. Thunder sangat berterima kasih kepada Ningyi karena sudah menyiapkan ini semua. Setidaknya Ningyi bisa melepaskan rasa sedih di sini tanpa merasa malu oleh siapapun. Di dalam pelukan Ningyi, Thunder pun melepaskan tangisannya. Saat mereka berdua merasakan ketenangan, tiba-tiba saja ada seorang pembunuh bayaran mendekat dan menyerang Ningyi dan juga Thunder. Untung saja Ningyi cepat menghindar dan segera menyelamatkan Thunder. Pandalang tentu saja segera datang membantu Ningyi melawan pembunuh bayaran itu. Tapi sayangnya, walaupun Pandalang berhasil melawan, si pembunuh bayaran berhasil melemparkan pisau jarak jauh yang mengakibatkan Thunder terluka. Dan cepat Ningyi pun segera membawa Thunder jauh dari tempat itu agar bisa diselamatkan. Pandalang sempat mencoba mengejar pembunuh bayaran itu, tapi ternyata setelah menyerang Thunder, pembunuh bayaran ini pergi begitu saja. Di rumah keluarga Su, Thunder yang baru sadarkan diri. Di sini Thunder memberitahu kalau selama dia pingsan, Thunder bermimpi sesuatu yang sangat aneh. Thunder berada di tempat asing dengan gedung yang tinggi. Thunder bertemu dan Ningyi juga di sana. Tapi di dalam mimpi itu mereka berdua namanya berbeda. Bukan Thunder dan juga Ningyi, melainkan Roping dan juga Yinning. Mereka berdua saling jatuh cinta awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, kesibukan Yinning membuat Roping kesepian. Dan akhirnya Roping pun meninggalkan Yinning. Walaupun sebenarnya meninggalkan Yinning sangatlah sulit. Mimpi itu pun berakhir ketika Roping mengalami kecelakaan. Dan saat itulah Thunder merasa bersyukur karena itu hanya mimpi. Kehidupan di sini lebih baik karena setidaknya mereka sudah menjadi suami istri. Setelah mendengar cerita itu, Ningyi hanya terdiam. Dia tidak menyangka kalau Thunder bisa melihat kehidupan mereka di zaman modern. Setelah itu Ningyi pun meminta Thunder untuk fokus kepada kesehatannya saja. Sedangkan untuk urusan bisnis, Ningyi sudah menemukan cara untuk bisa mempertahankan bisnis keluarga Su.
Di sisi lain, Kaisar diberitahu oleh penasehatnya mengenai pesan dari Jenderal Song mengenai pemilihan Kaisar Dagang yang sudah berhasil ia selesaikan. Namun Tuan Dong meminta Kaisarnya untuk tidak tergesa-gesa, karena bagaimanapun sosok Kaisar Dagang sangatlah penting bagi mereka. Sino berpindah lagi kepada Ningyi, yang mana ia bertemu dengan Tuan Ming yang akan pergi ke kota Wu untuk sementara waktu. Jadi demi berjaga-jaga kalau Ningyi akan dalam masalah besar, Tuan Ming pun memberikannya sebuah senjata agar bisa melindunginya. Karena bagaimanapun Tuan Ming takut kalau Jenderal Song akan berani macam-macam kepada Ningyi. Hanya saja Ningyi dengan kepercayaan diri menenangkan Tuan Ming kalau Jenderal Song tidak akan berani berbuat apapun kepadanya. Di hari lainnya, Komandan Song dan Tuan Wu mendatangi kediaman keluarga Su, melaporkan kepada Ketua Su tentang perkembangan atas penyerangan yang dialami oleh Tanner. Komandan Song memberitahu kalau si pelaku sudah dihabisi di tempat dan motif dari pelaku untuk merampok saja. Mau tidak mau Komandan Song akan menutup kasus ini. Setelah membahas penyerangan, Komandan Song menanyakan tentang pemilihan Kaisar Dagang. Siapakah utusan yang akan dikirim ke keluarga Su? Mengingat pemilihan akan diselenggarakan dalam 10 hari lagi. Sedangkan Tanner belum pulih. Disinilah manajer memanfaatkan keadaan dan menawarkan diri menjadi utusan keluarga. Tapi tidak lama dari itu, Ningyi pun datang, memberitahu kalau dialah yang akan menggantikan Tanner. Ningyi adalah suami Tanner, jadi seharusnya Ningyi lah yang akan menggantikannya. Komandan Song segera turun tangan menghentikan Ningyi dengan mengatakan kalau manajer lebih pantas. Dia lebih berpengalaman, sedangkan Ningyi belum mempunyai pengalaman apapun. Ningyi itu hanyalah menantu menteri lokal. 你又何须自强？乌兄可从来不是胖虎派谁去参加呀？老太公啊，你一个赘婿！那敢问白马驿馆？ Ningyi pun mengalihkan pembicaraan dan menunjukkan hasil rekaman saat Komandan Song dan Tuan Wu berbicara di rumah bordil. Karena tidak mungkin menunjukkan rekaman di zaman ini, Ningyi memanfaatkan aktingnya. Dia berpura-pura kerasukan seakan-akan menjadi sosok Komandan Song dan Tuan Wu. Di dalam percakapan itu, Tuan Song sempat membahas kalau orang yang dimanfaatkannya selama ini tidak hanya Gu Yangzhen saja. Masih ada satu orang lagi. Tentu saja melihat Ningyi seperti itu membuat mereka ketakutan. Mereka takut kejahatannya akan terbaca oleh Ketua Su. Tuan Wu pun segera menghentikan Ningyi dengan mengatakan kalau Ningyi sudah gila dan hebat mengarang cerita. Dan santainya Ningyi memberitahu Ketua Su kalau apa yang dia lakukan sekarang adalah untuk menegur orang-orang yang sedang menyalahkan aturan, yang sedang menyalahi aturan dan arwah yang baru saja masuk ke dalam tubuhnya, semua itu berkat bantuan dewa. Di sini Komandan Song menyadarkan Ningyi kalau seseorang yang sedang melindunginya, yaitu Tuan Ming, saat ini sedang keluar kota. Jadi seharusnya Ningyi janganlah banyak tingkah. Ningyi tidaklah takut. Dia malah kembali membujuk Ketua Song untuk memberikan wewenang atas pemilihan Kaisar Dagang. Tanner bahkan sudah memberikan surat izin atas pengutusan Ningyi. Untuk meyakinkan Ketua Su, Ningyi berjanji akan meninggalkan keluarga Su dan Tanner jika memang dirinya gagal mendapatkan posisi Kaisar Dagang. Mendapatkan surat ini, Ketua Su tidak bisa menolak lagi. Pada akhirnya, Ketua Su mengizinkan Ningyi menggantikan Tanner untuk pemilihan Kaisar Dagang nanti. Tentu saja manajer sangatlah kecewa, padahal ini kesempatannya menjadi pahlawan di keluarga itu, demi bisa mendapatkan hati Tanner. 口气不小，此乃自举。叔父参加皇，人都会死在这坑里。既然你我成了敌手， Sejak diberikan wewenang untuk menjadi perwakilan keluarga Su, Ningyi segera mempersiapkan rencananya dengan matang. Di sini Tanner menyampaikan kekhawatirannya jika kalah di pemilihan Kaisar Dagang, bukan karena posisinya, melainkan karena Tanner tidak ingin Ningyi pergi dari hidupnya. Di sini Ningyi dan percaya dirinya menenangkan Tanner kalau dirinya tidak berencana untuk gagal. Jadi Tanner tidaklah perlu khawatir. Di hari ini Ningyi mulai menjalankan rencananya. 你觉得我会输吗？下吧，不能受风。开工了。 Di toko keluarga Tanner, Ria Xiuchan mengumumkan kalau semua koleksi terbaru yang dibuat oleh toko Tanner akan memberikan diskon besar-besaran. Koleksi terbaru ini mempunyai desain baju yang sangat modern dan tentu saja beda dari yang lainnya. Untuk menarik perhatian pembeli, Ningyi tidak hanya memberikan diskon saja. Ningyi juga membuat sebuah koleksi baju ini sangatlah terbatas. Setiap orang hanya bisa membeli maksimal 2. Tentu saja batasan itu membuat para pembeli menjadi berebut untuk segera membelinya. 尺码不全，只剩2件中码了。积压库存的费用太贵。吧，那行，这件和后面。 VIP 通道，收到了。这件宝贝来了。
Selain itu, untuk menjangkau semua wilayah kota, Ningyi menyebarkan promosi penjualan di tempat lain, seperti kedai Yunzu sampai rumah bordil. Tidak ada alasan bagi para pembeli untuk segera mendapatkan baju dari toko keluarga Thunder. Semua rencana itu berhasil. Terlihat kalau ada begitu banyak orang yang membeli baju Ningyi. Strategi yang Ningyi lakukan adalah pengambilan pakaian ganda. Rencana yang digunakan pun menjadi perbincangan banyak orang, termasuk Tuan Wu dan juga Tuan Song. Mereka begitu penasaran mengenai tindakan Ningyi yang menjual barang dengan begitu murah. Tosong juga tidak tahu dan rencana Ningyi. Namun apa yang telah ia lakukan itu membuat keluarga Thunder menjadi terkenal di mana-mana, sekaligus diperbincangkan oleh banyak orang. Wajar mengapa berita ini menyebar dengan begitu cepat, karena bagaimanapun kain yang dijual oleh keluarga Thunder sangatlah berkualitas namun memiliki harga yang lebih murah. Orang-orang pun memiliki keyakinan kalau keluarga Su sangatlah cocok menjadi kaisar dagang Jiangling selanjutnya. Inilah yang diinginkan oleh Ningyi, agar tokoh mereka selalu dibicarakan. Satu orang saja yang membicarakan hal ini, maka lambat laun pembicaraan itu akan menyebar kemana-mana. Dan padatnya tokoh saat ini yang akan menjadi sibuk tentu adalah manajer Si. Ningyi akan menyerahkan semua masalah kepadanya. Tentu saja manajer Si akan menjadi sangat sibuk mengatasi berbagai permintaan kain dari orang-orang. Bisnis keluarga Thunder pun menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Tapi dari semua kesuksesan itu, Lo Hongti memberitahu Ningyi kalau anak buahnya yang bernama Pang Tong menemukan fakta kalau manajer Si bekerjasama dengan Komandan Song dan juga Tuan Wu untuk menghancurkan keluarga Su. Bahkan manajer Si menyerahkan kartu truk milik keluarga Thunder. Semua informasi rahasia keluarga ada di sana. Ningyi harus segera menjauhkan manajer Si dari rencana itu. Di sini Ningyi hanya tersenyum. Ternyata dia mempunyai cara lain. Sejak awal Ningyi memang mencurigai manajer Si. Maka karena itulah dia membiarkan manajer Si mencuri kartu truk itu. Tapi walaupun sudah ada bukti kalau manajer Si berkhianat, Ningyi tidak akan membuang manajer Si dalam waktu dekat. Dia akan membiarkan manajer Si mengira gerakannya tidak diketahui oleh Ningyi. Ningyi akan mencari waktu yang tepat. 是苏家底牌。只有徐掌柜最大的，我要的告诉吴家。 Di hari lainnya, Ningyi mulai menunjukkan kepada para pegawai koleksi terbaru dari kain emas Min Huang. Dan sejak mengumumkan kalau kain ini akan digunakan dalam pemilihan kaisar dagang, selama 2 hari berturut-turut Ningyi mendatangi kediaman Tuan Dong. Bermaksud untuk menunjukkan kain emas Min Huang itu buatan dari keluarga Su. Dan baru merekalah yang mempunyainya. Tapi usaha menemui Tuan Dong sampai sejauh ini gagal. Tuan Dong tidak membuka pintu sama sekali untuk Ningyi. Tentu saja manajer Si menyaksikan rencana itu dan dia langsung melaporkannya kepada Komandan Song dan Tuan Wu tentang kain Min Huang. Tapi di sini manajer Si meminta mereka berdua jangan khawatir atas gerakan Ningyi yang menemui Tuan Dong, karena sampai sejauh ini Ningyi ditolak oleh Tuan Dong. Dari itu semua, Tuan Wu tetap meminta manajer Si mengawasi Ningyi, karena Tuan Wu yakin kalau Ningyi bukanlah orang yang mudah ceroboh. Pasti masih ada rencana lain yang ingin dia lakukan. 我就是想让董大人，因为宁毅，董大人，宁毅的行事虽笨拙， Menjelang hari pemilihan, Ningyi dan yang lainnya terlebih dahulu melakukan pengawasan kepada Tuan Wu dan juga Tuan Song. Yang mana dalam pengawasan itu terdengarlah kalau mereka memiliki suatu kejutan pada hari pemilihan nanti. Selain itu mereka juga telah mengajukan pertemuan dengan Tuan Dong untuk memperlihatkan lebih dulu kain sutra yang akan mereka tunjukkan pada hari pemilihan. Untuk Ningyi sendiri sudah menggunakan berbagai cara agar bisa bertemu dengan Tuan Dong. Namun sayang sekali semua usaha Ningyi sia-sia saja. Ia tetap kesulitan untuk bertemu dengan Tuan Dong. Tidak berhenti sampai di situ saja, hasil pengamatan yang mereka lakukan juga menemukan kalau Tuan Wu dan juga Tuan Song memiliki keyakinan begitu tinggi kalau dalam pemilihan nanti mereka lah yang akan menjadi pemenangnya. Hari pemilihan kaisar dagang pun dimulai. Satu persatu peserta menunjukkan kain mereka dan Ningyi memutuskan menjadi peserta terakhir untuk menunjukkan kain miliknya. 你怎么才来呀？前面几家拼得很火呀。是我吕家巡查司不行，不符合官家的需求。吕家熏茶味道的死酒，所剩3家，最后出场，行紫泥长。 Kemudian tidak lama dari itu mulailah giliran keluarga Wu yang menunjukkan kain buatannya. Dan betapa mengejutkannya, kain yang ditunjukkan oleh Tuan Wu adalah kain emas yang persis sama seperti kain Thunder.
Dengan percaya dirinya, Tuan Wu memperkenalkan kain itu sebagai kerja kerasnya selama beberapa bulan terakhir, dan kain ini sudah mendapatkan pengakuan dari kediaman Tenun Jianglian. Jadi tidak ada satupun yang bisa mengganggu hak kain emas itu ataupun menuduh keluarga Wu meniru karya orang lain. Ternyata sejak tahun ini mendatangi kediaman Tuan Dong, Tuan Wu membuat kain emas juga dan segera mendatangi Tuan Dong dan bantuan Komandan Song. Tentu saja datangnya Komandan Song akan mempermudah Tuan Wu menemui Tuan Dong, sehingga Tuan Wu lebih unggul mendapatkan surat pengakuan hak milik kain emas. Di sudut sana terlihatlah Ning Yi hanya terdiam. Dia bahkan memutuskan untuk mundur dari pemilihan Kaisar Dagang dan tidak menunjukkan kain milik keluarga Su. 灿金节已得到起刑约束。贤侄，接下来就是贤侄，这都是聋子吗？苏家要完喽！请上前展示。 Tentu saja semua yang menyaksikan keputusan Ning Yi sangatlah terkejut. Kenapa dia itu berani melakukan semua ini? Keputusan itu akan sangat mengecewakan Thunder. Tanpa ragu, Ning Yi pun keluar dari ruangan dan melepaskan kotak yang dia bawa untuk pemilihan Kaisar Dagang. Setelah pergi dari sana, di dalam kereta ternyata Thunder sudah menunggu Ning Yi kembali. Thunder menanyakan apa yang seharusnya mereka lakukan. Ning Yi hanya memberitahu Thunder kalau mereka harus bersabar menunggu kain emas itu memudar dengan sendirinya. Dan jika hal itu terjadi, barulah mereka melanjutkan rencana yang sebenarnya. Sejak kejadian pemilihan Kaisar Dagang, bisnis keluarga Su untuk sementara ditutup dan kabar itu sudah didengar oleh Tuan Wu. Betapa senangnya dia mengetahui keluarga Su mulai mengalami kemunduran yang sangat jauh dari bisnis milik keluarganya. Tuan Wu berharap dalam waktu dekat semua toko milik keluarga Su akan berubah menjadi milik keluarga Wu. 等后天岁部交割，我看是开不了。 Di sisi lain terlihat Tuan Dong mengunjungi Tuan Kim. Di sini Tuan Dong menanyakan pendapat Tuan Kim tentang pemilihan Kaisar Dagang. Tuan Kim tidak menjawab langsung, dia malah memberikan sebuah buku yang saat ia buka ternyata berisikan tulisan Ning Yi. Membaca itu membuat Tuan Kim sangatlah kagum dengan pemikiran Ning Yi. Menurutnya sangatlah menarik. Tuan Kim bahkan memberitahu Tuan Dong kalau kedatangan Ning Yi ke kediaman tempo hari sebenarnya bukan untuk meminta pengakuan atas kain emas yang dibuat oleh keluarga Su, melainkan untuk memancing Komandan Song dan Tuan Wu mendatangi Tuan Dong. Menurut hal itu, Tuan Dong mengakui menolak Ning Yi karena terlalu banyak pertimbangan. Tuan Dong memang meragukan kemampuan Ning Yi, tapi kedatangan Komandan Song tidak bisa ditolak. Karena pada saat itu, Tuan Song hanya merekomendasikan untuk mendaftarkan kain emas buatan keluarga Wu sesuai peraturan kementerian. Tuan Kim pun tersenyum sambil memberitahu Tuan Dong kalau selama ini Tuan Dong sudah menjadi biduk catur dari rencana Ning Yi. 得成秉公如斯，因为您亦是真，也成了他局。 Kembali ke kediaman keluarga Wu, terlihat semua pekerja keluarga Wu mengalami kepanikan yang luar biasa karena mendapati kalau kain emas yang Tuan Wu buat sudah memudar. Padahal selama ini mereka benar-benar menjaga penyimpanan semua kain emas ini. Tentu saja Tuan Wu menjadi sangat panik. Saking paniknya dia sampai menyalahkan semua pekerjanya karena tidak bisa menjaga warna dengan baik. Selain menyalahkan para pekerjanya, Tuan Wu menyimpan kecurigaan kalau semua ini pasti adalah perbuatan Ning Yi. Maka dari itu dengan cepat Tuan Wu segera menemui Ning Yi. Di sisi lain, Ning Yi sedang bersama dengan 3 gadis cantik. Ning Yi maupun Thunder sama sekali tidak terlihat tertekan dengan lepasnya posisi Kaisar Dagang dari tangan mereka. Malahan Ning Yi terlihat begitu santuy menikmati hidup. Bahkan ia juga masih sempat-sempatnya bercanda dengan ketiga gadis ini. Hanya saja perkataan Ning Yi sempat membuat Jin-Er kesal. Ia hampir saja memberikan pukulan manja kepadanya. Namun itu dihentikan oleh temannya. Thunder pun meminta suaminya untuk memberikan bantuan kepada Jin-Er agar dia itu tidak mengamuk-ngamuk lagi. Karena ini ada permintaan dari istri tercintanya, maka Ning Yi akan melakukan apa yang ia mau. Sebenarnya sebagai pria, Ning Yi menganggap ini tidak layak untuk ia tidaklah layak untuk menyapu halaman. Terlebih lagi jika ia terlalu kuat menyapu, malah akan merusak halaman saja. 哪里？还得多谢你们。好的。一个大男人就怕风烟，扫出个。聊两句。
Kedatangan Tuan Wu disambut baik oleh Ningyi. Dia sudah tahu kalau sekarang Tuan Wu pasti sedang mengalami kegelisahan karena kain emasnya sudah pudar. Tanpa basa-basi, Ningyi melemparkan pertanyaan kepada Tuan Wu bagaimana rasanya ketika kain emas itu pudar. Tentu saja, pada hal itu Tuan Wu menjadi semakin yakin kalau pudarnya semua kain emas keluarga Wu adalah perbuatan Ningyi. Ningyi pun memberitahu Tuan Wu kalau pudarnya kain emas sudah diketahui oleh keluarga Su terlebih dahulu. Yang mempunyai ide menggunakan kain emas pertama kali adalah keluarga Su. Wajar jika mereka menyadari lebih dulu. Ningyi bisa membantu keluarga Wu untuk menyelesaikan masalahnya. Karena jika Kaisar tahu kegagalan kain emas keluarga Wu, pasti keluarga Wu akan dihukum. Kaisar akan menganggap kalau keluarga Wu sudah menipu Kaisar dengan mengirimkan kain emas pudar. Untuk bisa mendapatkan bantuan, Ningyi meminta setengah harta dari bisnis keluarga Wu. Apapun yang diperlukan oleh Thunder harus dipenuhi. Tentu saja Tuan Wu menolak permintaan itu karena akan sangat merugikan untuk keluarga Wu. Ningyi akan memberikan pilihan lain kalau memang pilihan itu sangat berat bagi Tuan Wu. Jika menyerahkan harta sangat berat, maka keluarga Wu harus membantu Kaisar menyelesaikan keuangan militer yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Dan datangnya bantuan keluarga Wu, mungkin Kaisar akan mengampuni kain emas yang datangnya sudah pudar. Mungkin Kaisar akan mengampuni kain emas yang datangnya sudah pudar. Atau bisa dengan cara melaporkan bukti korupsi Komandan Song sesegera mungkin. Karena Ningyi menebak kalau saja Komandan Song atau kain keluarga Wu pudar, pasti Komandan Song akan mengkhianati Tuan Wu dengan mengadukan hal itu kepada Kaisar. Tuan Wu merasa pilihan ini sangatlah sulit, karena Komandan Song mempunyai banyak anak buah di dinasti ini. Ningyi pun memberikan pilihan lain yang bisa dikatakan lebih mudah, yaitu menyerahkan brokat awan. Tuan Putri Chengguo lebih menyukai brokat awan dibandingkan yang emas, dan dia itu sudah menggunakannya untuk menemui yang mulia. Brokat tenun awan itu bisa Tuan Wu dapatkan dari keluarga Su. Mohonlah dan tulus kepada Ketua Su untuk bisa mendapatkan brokat itu. Dia tidak ada waktu lagi karena penyerahan kain akan tiba dalam waktu dekat. Dan terpaksa Tuan Wu akan mengikuti saran-saran dari Ningyi. 小心你手里的格物，我高，更别说若知道灿锦锦出事。可是 吴老板，也只能怪你自己。 Di malam harinya, Tuan Wu dan keluarga Su sudah mendapatkan kesepakatan tentang penyerahan brokat awan. Di sini, Tuan Wu sangat berterima kasih karena ketua mau menyetujui permintaan Tuan Wu. Selain itu, Thunder juga tidak meminta harta keluarga Wu banyak-banyak. Dia hanya meminta bagian harta dari 3 toko keluarga Wu dan 1 ladang sutra saja. Lebih ringan dari permintaan Ningyi sebelumnya. Setelah urusan dan keluarga Su selesai, Tuan Wu pun pamit pulang. Di sini Ningyi dipuji oleh ketua Su dan Tuan Puyang karena sudah berhasil menyelamatkan keluarga Su dari kesulitan. Bayaran dari keluarga Wu sangatlah besar. Mereka tidak menyangka kalau Ningyi mempunyai kemampuan strategi yang cerdas. 是我信的星座。 所有人都在你的局里当真10步。哎呀，老太公，替我送送濮阳贤侄。 Lalu di Taman Tan, terlihatlah manajer Si sedang ditangkap oleh kelompok Lu Hongti. Manajer Si sudah yakin kalau ini semua pasti adalah perbuatan dari Ningyi. Dia terus berteriak memanggil Ningyi, tapi tebakan manajer salah. Yang datang bukanlah Ningyi, melainkan Su Thunder. Tentu saja manajer sangatlah terkejut karena semua ini adalah perbuatan Thunder. Melihat Thunder di sini, manajer Si mencoba membela diri dan mengatakan kalau dia sudah difitnah oleh Ningyi. Tentu saja Thunder tidak percaya. Dia mengungkapkan semua fakta tentang manajer Si. Yang pertama, manajer Si sebenarnya hebat dalam bela diri. Prajurit Lu Hongti sudah menyelidiki kalau manajer Si belajar bela diri sejak kecil. Lalu manajer Si mempunyai saudara angkat yang ternyata seorang bandit bernama Wu Pang, yang adalah pemilik Gunung Huangman. Thunder juga tahu kalau kemampuan bela diri yang manajer Si miliki digunakan untuk mencuri formula kain Ming Huang. Melompati satu atap ke atap lain sangatlah mudah bagi manajer Si. Mendengar semua fakta itu, manajer Si masih membela diri kalau apa yang dia lakukan adalah untuk menyelamatkan keluarga Su. Manajer Si sengaja membantu Tuan Wu agar dia merasa keluarga Su lemah. Lu Hongti sudah tidak bisa menahan kesabarannya lagi. Maka dari itu dia pun memukul manajer Si sambil mengatakan kalau keputusan manajer Si sangatlah bodoh. Bahkan dia rela menyewa pembunuh bayaran untuk menyerang dirinya. Di sini manajer Si menjelaskan kalau dia tidak ikut campur dalam hal pembunuh bayaran. Hanya Komandan Song dan Tuan Wu yang menyewa pembunuh bayaran. Setelah mendengarkan semua penjelasan manajer Si, Thunder semakin yakin untuk menyerahkan manajer Si ke penjabat kota.
Karena dari semua info itu, Tanner sadar betapa manajer sangat tahu tentang Komandan Song dan Tuan Wu. Melihat Tanner yang mulai pergi menjauh dan tidak mempedulikannya, membuat manajer Si sangatlah kesal. Dia kecewa ternyata Tanner memang tidak menyimpan perasaan apapun kepadanya. Buktinya saja, Tanner bisa tega menyerahkan manajer Si kepada penjabat kota dengan mudah. Padahal mereka sudah saling percaya satu sama lain. Saking kesalnya dengan keputusan Tanner, manajer Si pun akhirnya memutuskan memanggil semua bandit yang bersama dengannya untuk menghabisi para prajurit Liu Hongti, termasuk Tanner juga. Tidak disangka semua sudut Taman Tan sudah dikepung oleh para bandit. Mereka menyerang dari segala macam sudut. Para prajurit Liu Hongti segera melindungi Tanner dan sebaik mungkin. 做个生意人罢了。 Mereka membuat Tanner keluar dari taman dan berlari menuju hutan. Tapi sesampai di dalam hutan, ternyata mereka malah dipertemukan dengan saudara kandung manajer Si. Tidak ada jalan lain selain menyerang semua bandit dan menghabisi mereka satu persatu. Karena Wopang adalah bandit yang cukup hebat, Liu Hongti dan para prajuritnya sempat mengalami kesulitan untuk menghabisinya. Tak hanya Wopang dan para bandit yang menyerang kelompok Tanner, kini manajer Si juga ikut turun tangan untuk bisa menyerang Tanner. Dia sudah tidak ragu lagi untuk menyakitinya. Saat kelompok Tanner mengalami kesulitan, di belakang sana tiba-tiba saja terdengar sebuah ledakan besar. Ternyata itu adalah ulah Ningyi. Selama ini membuat bahan peledak. Jaga-jaga hal seperti ini terjadi. Tentu saja hal itu menjadi celah untuk para prajurit Liu Hongti yang membuat Tanner menjauh dari manajer Si. Setelah keadaan cukup aman, Ningyi pun segera membuat Tanner menaiki kuda, sedangkan para prajurit Liu Hongti akan mengikuti mereka dari belakang. Tapi sayangnya dari semua bandit yang berhasil dihabisi, masih ada manajer Si yang selamat. Dia mencegat kuda Ningyi dan langsung menyerang mereka berdua. Manajer Si akan menjadikan tempat ini sebagai makam bagi mereka berdua. Ningyi pun segera mengeluarkan senjata pamungkasnya, sebuah senapan mesiu buatannya, dan tentu saja tembakan itu berhasil menumbangkan manajer Si. Manajer Si sebenarnya masih hidup dan hanya terluka saja. Ningyi tidak menghabisi manajer Si karena para prajurit kerajaan akan segera datang. Lebih baik mereka pergi dari sana sekarang juga. Biarkan para prajurit kerajaan menyelesaikan masalah ini. Lalu di sini setelah peperangan di hutan, prajurit Liu Hongti pamit izin meninggalkan Jiangling. Setelah peperangan di hutan, prajurit Liu Hongti pamit izin meninggalkan Jiangling. Sekarang mereka harus pergi ke kota Wu untuk melihat penghukuman atas kejahatan Komandan Song. Mereka bisa bertemu lagi di Jianghu. Ningyi dan Tanner sangatlah berterima kasih kepada seluruh prajurit Liu Hongti karena sudah membantu mereka selama ini. Setelah berpisah dan Liu Hongti, Ningyi dan Tanner pulang ke rumah. Tapi sampai di rumah, mereka malah terkejut melihat rumah yang begitu besar hangus terbakar. Tidak lama, Xiu Chan datang meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan rumah itu. Tentu saja Ningyi menanyakan kenapa tiba-tiba saja terbakar. Dan gelagat mencurigakan, Xiu Chan menjawab kalau ini bisa terjadi karena bubuk misiu yang Ningyi simpan. Padahal itu, Ningyi merasa ganjil karena bubuk misiu sudah Ningyi habiskan untuk semua senjata buatannya. Ningyi pun menoleh kepada Tanner. Kalau bisa jadi Tanner dan Xiu Chan merahasiakan sesuatu. Dan ada menggoda, Ningyi pun menanyakan di manakah sekarang dia harus tidur. Tentu saja Tanner menjawab dengan malu-malu kalau Ningyi bisa tidur di tempatnya. Dari jawaban itu, Ningyi semakin yakin kalau Tanner ingin mereka berdua bisa sekamar dan tidak terpisah lagi. 苏老板，知道，我就是想要他。再把1楼书房，谁让你叫我苏老板？ 你好歹给我升个舱嘛！ Malam pun tiba. Di kediaman Tanner sudah dihiasi dan sangatlah indah. Kamar itu pun dihiasi nuansa merah yang sangat menyala. Malam ini mereka akan menghabiskan malam berduaan. Sempat ada kecanggungan di antara mereka berdua, tapi karena hal ini adalah sesuatu yang sama-sama mereka inginkan, akhirnya kecanggungan itu pun hilang dan mereka mulai bisa bermesraan. Keesokan harinya, mereka kembali menikmati waktu tenang berdua sambil menaiki perahu bebek yang tentu saja sangat menarik perhatian masyarakat di sekitar. Untuk di zaman itu, perahu bebek sangatlah asing. Saking terkejutnya sudah ada 3 orang tercebur melihat perahu bebek itu.
Sepanjang jalan, mereka membahas perkembangan pemilihan kaisar dagang yang bermasalah. Ningyi mendapat informasi dari Tuan Ming kalau catatan itu sudah dikirim ke kota Wu, dan Tuan Donglah yang menyerahkannya kepada kaisar. Catatan itu berisikan bukti korupsi yang dilakukan oleh Komandan Song selama pemilihan kaisar dagang. Tentu saja kaisar sangat murka atas perbuatan Komandan Song. Dia tidak menyangka orang yang seharusnya menjadi penegak keadilan malah menjadi penjahat yang sangat merugikan kerajaannya. Kaisar pun akhirnya menjatuhkan hukuman penggal kepada Komandan Song tanpa ampun. Penasihat kerajaan yang merekomendasikan Komandan Song pun menjadi pengawas pemilihan kaisar dagang meminta maaf karena gagal menyadari akal busuk Komandan Song. Kali ini penasihat akan membantu kaisar untuk bisa menangkap Komandan Song. Walaupun Komandan Song sudah berkontribusi besar dalam militer, bahkan untuk memperingati semua masyarakat kota Wu, penasihat menyarankan untuk melakukan pemenggalan secara publik. Agar semua masyarakat tahu kalau tindakan korupsi sangatlah tidak bisa diampuni. Tentu saja saran itu diterima kaisar dan tanpa menunggu waktu lama, Komandan Song pun dipenggal di depan semua masyarakat. Pemenggalan itu disaksikan oleh Lu Hongti. 若不严办。 Selesai melihat pemenggalan Komandan Song, Lu Hongti melaporkan kepada Tuan Ming dan tentu saja Tuan Ming sangat senang. Dia tidak menyangka cara Ningyi mengungkap tindakan korupsi Komandan Song berhasil. Karena masalah di Jiangli sudah selesai, Tuan Ming pun memberikan tugas baru untuk para prajurit Lu Hongti. Mereka kini harus pergi ke Jiangnan memeriksa masalah bandit yang ada di sana. Tentu saja prajurit Lu Hongti siap menerima perintah itu. Kembali kepada Ningyi dan Tanner. Kali ini mereka membahas lokasi bulan madu mereka, karena selama ini mereka sibuk mengurus bisnis keluarga. Tanner pun mempunyai ide untuk pergi ke Lian. Kebetulan ada seseorang yang ingin Tanner temui, yakni adalah kakak Luo, teman yang adalah teman lama Tanner. Luo adalah seorang wanita yang sangat dikagumi oleh Tanner. Dia seseorang yang membantu Yunzu keluar dari dunia malamnya. Dia sangat terkenal dan berbakat. Saking berbakatnya, Lahualah yang membekali ilmu membuat telur pugui kepada Yunju agar dia bisa hidup dan menjual telur itu. Selain ilmu membuat telur, Luo juga memberikan uang modal bisnis kepada Yunju. Tapi Luo adalah wanita yang kurang beruntung di keluarganya, karena bisnis keluarga Luo malah diserahkan kepada kakaknya yang sangat tidak peduli pada hal apapun, termasuk kepada adiknya sendiri. Luo jadi harus berjuang sendirian, dan Tanner ingin melihat keadaan Luo sekarang. Padahal itu, Ningyi pun akhirnya memutuskan pergi bulan madu ke Lin'an. Ningyi juga penasaran seperti apakah Luo itu, dan tentunya di sana mereka akan membeli beberapa toko untuk bisnis keluarga Su. Saking bersemangatnya rencana bulan madu itu, Ningyi tidak sengaja menjatuhkan handphone miliknya yang disimpan di satu tangannya. Dan cepat Ningyi pun terjun ke sungai. Perlahan-lahan dia menyelam ke dasar sungai, tapi saat melihat Tanner yang panik, Ningyi pun berbalik ke atas permukaan. 我这有些碎银子，去江里。 Anehnya, saat dia menuju ke permukaan, Ningyi melihat sosok pria dari dunia modern bernama Tang Ming Mingyuan. Tapi sosok Tang Mingyuan itu tiba-tiba berubah menjadi sosok wanita, dan sosok wanita itu adalah Luo, teman dekat dari Tanner. Di zaman kuno, Luo menerima surat dari Tanner yang memberitahu kalau Tanner dan Ningyi akan datang berkunjung. Menerima surat itu, Luo sangat bersemangat, bukan untuk bertemu Tanner, melainkan bertemu dengan sosok Ningyi. Karena di sini terungkap Luo ternyata tahu identitas Ningyi di dunia modern yang memiliki nama Yingning. Apa yang terjadi selanjutnya di season kedua, kita akan melihat fakta baru tentang sosok Luo. Apakah dia itu sama-sama dari dunia modern? Untuk tahu jawabannya, kita akan bahas di video terbaru yang akan segera hadir. 您，我是不是该？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk season kedua akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.